فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudari yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang mengkaji tentang pengesahan Allah, tentang beribadah kepada Allah, merupakan hak Allah yang jadi tuntut dari hamba-hambanya. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada malam pertemuan sebelumnya bab yang ke-11, bab yang mengkaji seputar amalan ibadah nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya bahwasanya nadar adalah atau memenuhi nadar hukumnya wajib. Dari sini kita simpulkan bahwa nadar adalah ibadah. Ketika diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Malam pertemuan kita yang berbarakah ini kita ambil malam 6, judul bab yang baru. Kita akan baca kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bab as-sani ashar. Bab as-sani ashar yang ke-12. Min asy-syirki al-isti'adzati bi ghairillah. Termasuk kesyirikan isti'adzah kepada selain Allah. Nah, malam pertemuan kita ini beliau menyinggung kepada kita pada judul bab yang ke-12 tentang isti'adzah. Pertama kita akan cari tahu dulu apa itu isti'adzah. Setelah itu kita masuk pada kitab Tauhid dan keterkaitan antara hadis judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya. Isti'adzah diambil dari wazan istaf'ala. Asal katanya dari adza, aud. Maksud dalam bab ini artinya ayat talabul aud, perlindungan, meminta perlindungan. Nah, ini arti isti'adzah. Isti'adzah adalah meminta perlindungan. Ta'awud berlindung, mencari perlindungan. Nah, al-isti'adzah yang artinya adalah meminta perlindungan. Beliau fonis pada judul bab, nanti kita akan berikan tanbih padanya, berikan peringatan padanya bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala beliau fonis dengan perbuatan kesyirikan. Namun perlu diperinci. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Al-Ushul As-Salatah membagi isti'adzah, membagi amalan meminta perlindungan menjadi 4 jenis dalam meminta perlindungan. Dan antara 4 jenis ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kita akan mengkerucut pada satu kesimpulan nantinya sebelum kita membaca landasan hukum dalam bab ini. Judul bab
Dikaji penting untuk mengetahui tentang fikih akan bab yang dikaji tersebut. Nah, dari 4 jenis isti'adzah, yang paling pertama adalah isti'adzah kepada Allah. Dan ini masyru', ini jenis ibadah, meminta perlindungan kepada Allah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, meminta perlindungan kepada Allah hukumnya disyariatkan, ibadah. Yang kedua adalah meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah bagian daripada Allah, makanya meminta perlindungan dengan sifat Allah termasuk berlindung kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah. Dan ini juga hukumnya masyru'. Akan datang nanti di antara sifat Allah adalah kalimat. Berlindung dengan kalimat Allah dikategorikan berlindung kepada Allah, dan ini boleh. Kita ulangi. Saya pada pembagian yang kedua ini. Yang pertama berlindung kepada Allah, yang kedua berlindung kepada atau meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, berlindung kepada selain Allah namun pada batasan makhluk atau hamba tersebut mampu berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada batasan hamba tersebut mampu, makhluk tersebut mampu memberikan perlindungan. Nah, dan ini juga boleh. Datang beberapa dalil yang begitu banyak, termasuk di antaranya hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, satakunu fitanun al-qaidu fiha khairun minal qaim wal qaimu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Lanjutan hadisnya dan terusnya kata Nabi SAW, man istashrafa laha tastashrifuhu, man wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bih. Kita artikan hadisnya. Hadis Abu Hurairah kata Nabi SAW, akan terjadi fitnah. Karena fitnah ini adalah ujian. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah tersebut masih lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri ketika terjadi fitnah tersebut masih lebih bagus daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pada fitnah tersebut lebih bagus daripada orang yang berlari. Dan seterusnya, lanjut hadisnya. Barang siapa yang mendekat ke fitnah tersebut akan menyambar. Maka barang siapa yang mendapati sesuatu untuk berlindung atau tempat untuk berlindung, maka lindungilah diri dari dengan sesuatu tersebut. Baik. Meminta perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya pada jenis yang ketiga, bahwasanya berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada batasan sesuatu tersebut mampu untuk memberikan perlindungan, hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, yang terlarang, yang masuk dalam kategori sedang kita kaji, kesyirikan. Apa itu? Meminta perlindungan dari selain Allah, yang mana sesuatu tersebut tidak mampu kecuali Allah. Ini dia. Kita lagi. Meminta perlindungan dari selain Allah, yang sesuatu tersebut tidak mampu kecuali Allah. Ini yang tergolong kesyirikan. Ini yang sesuai dengan judul bab yang beliau bawakan dalam kajian ini. Kalau minta perlindungan kepada seorang yang mampu, seorang perempuan karena lemahnya dia. Dia berhadapan dengan seorang yang ingin menganiaya dia, ingin mendolimi dia. Kemudian dia minta perlindungan kepada makhluk selain Allah yang mungkin mampu. Bukan berarti terlarang, bukan berarti kesyirikan. Anak kecil dihadapkan dengan seorang yang ingin melakukan kejahatan kepada dia. Dia meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada orang yang mungkin mampu untuk melindungi dia. Ini boleh, bukan termasuk kesyirikan. Sampai sini bisa dipahami. Ini penting untuk
memahami dulu judul bab, setelah itu masuk dalam landasan hukum yang beliau bawakan. Jadi judul bab yang beliau bawakan minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah, termasuk kesyirikan meminta perlindungan dari selain Allah, ini perlu diperinci. Nah, ya, pada jenis 1 dan kedua tadi di atas disyariatkan minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada sifat Allah. Nah, namun pada jenis yang ketiga masih pada batasan-batasan yang dibolehkan. Dengan catatan bahwasanya hamba tersebut mampu hadir di hadapan kita. Nah, termasuk yang kesyirikan juga adalah meminta perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu, meminta perlindungan dari para penghuni kuburan. Wahai penghuni kuburan, wali fulan, syekh fulan, ustadz fulan, kiai fulan, nah, berikan aku perlindungan dari musibah ini. Dia meminta kepada zat yang sudah mati. Penghuni kuburan, yang termasuk kesyirikan. Cocok, sesuai untuk diterapkan bab ini padanya. Nah, kita baca landasan hukum yang sangat singkat dalam bab ini. Beliau hanya bawakan 2 dalil berupa 1 ayat dan 1 hadis. Kita ulangi sekali lagi judul babnya, minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah, termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan dari selain Allah, dengan perincian yang telah kita utarakan di depan. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Subhanallah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan kajian-kajian ahli sunnah yang mengkaji buku-buku sunnah. Perhatikan, buku yang kita kaji adalah begitu manis rasanya. Karena kenapa? Ketika judul bab penulis bawakan, langsung membawakan landasan hukum yang paling kuat. Pertama ayat, kedua hadis. Sumber agama Islam. 2 sumber agama Islam, Al-Quran dan hadis. Jadi dalam mengkaji agama Allah, jangan hanya mendengar perkataan guru fulan, syekh fulan, wali fulan, tapi yang dikaji adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Dan itu kita dapati dari buku ini. Perkataan Allah yang mati pada urutan landasan hukum yang pertama, sebuah ayat dari surat Al-Jin. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kita artikan bahwa ada kalangan laki-laki dari manusia meminta perlindungan dari kalangan laki-laki dari bangsa jin, akhirnya menambahkan mereka rohako. Datang dua tafsir tentang rohako, kita akan terangkan nanti, sengaja kita belum menerjemahkannya. Kita artikan dulu bagian awal dari ayat ini. Kita ulangi, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins. Dan adalah kaum laki-laki dari manusia meminta perlindungan dari kaum laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rohako, akhirnya menambahkan mereka rohako. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya ada manusia yang minta perlindungan dari jin. Ada kalangan manusia minta perlindungan dari jin. Buah hasil dari meminta perlindungan tersebut, fazaduhum rohako, akhirnya menambahkan mereka rohako. Ada 2 tafsir yang datang tentang rohako di sini. Pertama, menambahkan kepada pihak si jin kesombongan dan keangkuhan ketika manusia yang menurut Al-Quran dan hadis mereka lebih mulia daripada bangsa jin dengan begitu banyak landasan hukum, meminta perlindungan kepada jin, bangsa jin yang lebih lemah daripada mereka. Karena perbuatan dari manusia yang begitu bodohnya yang minta perlindungan kepada jin, akhirnya jin menambahkan kepada mereka kesombongan dan keangkuhan. Nah, tafsir yang kedua datang juga dari ayat ini dibalik. Nah, menambahkan kepada mereka, menambahkan kepada manusia rohako, maknanya adalah menambahkan semakin takut manusia tersebut kepada bangsa jin, semakin lemah manusia tersebut kepada bangsa jin, dan dua-duanya memiliki sisi pembenaran. Manapun yang kita ambil sebagai tafsir akan ayat ini, dua-duanya boleh dan tidak saling menyelisihi. Nah, tidak saling bertolak belakang, tidak saling kontradiksi. Dan hakikatnya ini yang terjadi ketika ada dari kalangan manusia yang meminta perlindungan dari jin, dan itu termasuk kesyirikan.
akan menambahkan dari bangsa jin tersebut rasa sombong dan angkuh, mengatakan bahwasanya dia berhasil memperdaya manusia karena inilah tujuan dia. Atau makna yang kedua juga menambahkan kepada bangsa manusia semakin lemah, patuh dan tunduk kepada bangsa jin. Pertama-tama dari ayat ini penetapan bahwasanya ada sebagian manusia yang meminta perlindungan dari bangsa jin. Kita ulangi, penetapan dari ayat ini bahwa ada sebagian manusia, tidak seluruhnya, ada sebagian mereka yang meminta perlindungan dari bangsa jin. Akan lebih jelasnya lagi nanti kita baca bagaimana untuk perlindungan mereka dari bangsa manusia dari jin pada hadis yang kedua. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas jelas sekali dari sisi isti'adah meminta perlindungan. Judul babnya menerangkan tentang termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah, dan ini terjadi pada ayat yang penulis bawakan bahwasanya manusia terjerumus ke dalam kesyirikan dari sisi mereka meminta perlindungan dari selain Allah seperti bangsa jin. Dan ini kesyirikan. Kita katakan kesyirikan karena kenapa? Jin tidak mampu untuk melindungi manusia. Walaupun seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu. Ini dia sisi pendalilan dari ayat ini berkaitan dengan judul bab. Kita katakan bahwasanya manusia meminta perlindungan kepada jin dan ini termasuk kesyirikan. Dari sisi jin tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Walaupun seandainya mampu, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu. Karena ini ibadah. Ketika ibadah dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tergolong kesyirikan. Sebelum kita baca landasan hukum yang kedua berupa hadis, kita akan kupas sedikit ayat ini dari fawaid secara luas. Di antaranya adalah bangsa jin disifati dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana bangsa manusia disifati dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagaimana di manusia ada laki-laki dan perempuan, bangsa jin pun sama. Dari lafaz di sini, ya'uduna birijalin minal jinni. Ketika manusia disifati dengan kelamin laki-laki, jin pun disifati dengan kelamin laki-laki. Oleh karena itu datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih. Para ulama mentafsirkan hadis ini. Nabi SAW ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi, WC, toilet atau yang semisalnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Anas bin Malik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau hendak masuk ke kamar mandi, beliau membaca, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari khubuth dan khaba'ith. Ditafsirkan oleh para ulama, khubuth artinya adalah jin laki-laki, khaba'ith jin perempuan. Penguat akan ayat yang kita baca, yang disifati dari kalangan jin jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan sebagaimana di kalangan manusia. Barakallahu fikum jami'an, bangsa manusia lebih atau komunitas manusia lebih mulia daripada bangsa jin, dan itu begitu banyak landasan hukum padanya. Di antara ada perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Isra, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, kami arungkan mereka di atas daratan dan lautan, kami berikan kepada mereka makanan yang baik, dan kami unggulkan mereka daripada makhluk-makhluk kami yang lainnya. Manusia diunggulkan oleh Allah dibanding dengan makhluk yang lainnya. Terbukti juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang manusia. Di sini bukan sujud bentuk ibadah, namun bentuk sujud pemuliaan, bukan sujud pengagungan.
sujud penghormatan dan pemuliaan, menunjukkan bahwasanya adab lebih mulia daripada pihak-pihak yang diperintahkan bagi mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk iblis. Tapi la ilaha illallah, ada yang merendahkan diri mereka kepada bangsa yang Allah Subhanahu wa taala, kepada komunitas yang Allah Subhanahu wa taala unggulkan mereka, ini bangsa jin. Kita bisa simpulkan bahwasanya betapa bodohnya orang ini. Allah muliakan mereka, unggulkan mereka, kalangan manusia masih meminta perlindungan dari bangsa jin. Yang pada kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'anul Karim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tipu daya syaitan lemah. Ketika ada orang yang takut kepada syaitan, berarti dia lebih lemah daripada syaitan. Namun jangan juga menganggap sepele tentang tipu daya syaitan. Dikarenakan Allah mensifati tipu daya syaitan lemah, Allah juga mensifati manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa. Lemah dan lemah. Makanya kita butuh tempat untuk berlindung yang kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga kita dari kelemahan kita, yang bisa memalingkan kita dari tipu daya syaitan yang juga lemah. Nah, ini ayat yang pertama sekaligus landasan hukum yang pertama. Kita akan baca yang kedua berupa hadis. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Wa Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Nah, beliau berkata. Tak diragukan tentang keabsahan buku ini. Judul bab langsung dibawakan landasan hukum Al-Quran dan hadis. Yang kedua berupa hadis. Yaqul, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Kita artikan. Khawlah binti Hakim, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, barang siapa yang turun ke suatu tempat dan dia mengucapkan doa ini, dia membaca doa ini ketika turun di suatu tempat yang mungkin terlihat angker, terlihat asing, baru dia turun ke tempat tersebut, ada orang mistis, keramat dan semisalnya, membaca doa ini. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang Dia ciptakan. Ini bunyi doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Apa buah hasil dari doa yang agung ini? Kata beliau, tidak akan mencelakainya sesuatu apapun sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Jadi selama dia di tempat tersebut berlindung kepada Allah, dia tidak akan tercelakai dengan kejelekan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup kata penulis, rawahu Muslim. Redaksi hadisnya adalah riwayat Imam Muslim, dan Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis diterima oleh kaum muslimin. Dua sumber hadis agama Islam yang disepakati tentang kesohihan dan keabsahannya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini salah satunya. Pertama-tama tentang sisi pendalilan akan hadis ini, dari sisi Nabi SAW menganjurkan ketika mencari perlindungan, carilah perlindungan dari Allah atau dengan sifat Allah. Nah, ini termasuk meminta perlindungan yang dibolehkan. Nabi menganjurkan untuk meminta perlindungan dengan sifat Allah, Al-Kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Allah memiliki sifat berbicara, dan ini kita imani. Dengan dalil yang begitu banyak datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berbicara dengan huruf dan suara. Bukan seperti apa yang ditetapkan oleh kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara.
Atau kelompok Asy'ari yang dipelajari di sekolah-sekolah mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat hanya 7. Wujud, qidam, baqa, mukhallaqatul lil hawadits, yamuhu bi nafsihi. Apa yang datang dari Al-Qur'an sudah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, kita tetapkan. Termasuk sifat berbicara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Kelompok Asy'ariyah menetapkan, namun mereka menafikan dari satu sisi. Mereka menetapkan Allah berbicara namun bukan dengan suara, tapi dengan bisikan hati. Jadi bukan suara yang terdengar. Nah, ini dari sisi pendalilannya bahwasanya boleh untuk meminta perlindungan dengan sifat Allah berbicara, al-kalam. Dan beliau susunan tertib yang begitu indah, barakallahu fikum jami'an. Ketika pada landasan hukum yang pertama berupa ayat, beliau menerangkan bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala tergolong kesyirikan. Beliau bawakan dalil yang kedua berupa hadis sebagai solusinya. Kalau begitu bagaimana cara meminta perlindungan? Minta dari Allah Subhanahu wa taala atau minta dengan perantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau datangkan kepada kita contoh kasus, kemudian datangkan kepada kita jalan keluar atau solusinya. Seperti ini. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala dimaksud di sini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati tamah, kalimat yang sempurna, bukan berarti ada kalimat Allah yang tidak sempurna, bahkan seluruh kalimat Allah sempurna, dan makna dari sempurna adalah pada dua sisi. Pertama, benar apa yang Allah beritakan, tidak ada sisi salahnya. Kemudian yang kedua, adil dan insaf dalam sisi keputusan. Apapun yang Allah putuskan pasti terdapat unsur keadilan. Makanya kalimat Allah dikatakan kalimat yang sempurna dan tidak disifati kepada kalimat makhluk. Nah, bisa jadi makhluk berbicara, mungkin menurut dia jujur, tapi ternyata menyelisihi fakta dan kenyataan, tidak dikatakan kalimat yang sempurna. Atau mungkin menurut dia kalimat dia adalah adil, tapi apabila diterapkan kepada orang lain belum tentu adil. Makanya sifat yang sempurna bagi kalimat Allah terdapat pada dua sifat ini. Pertama adalah jujur dalam hal pengkhabaran, pemberitaan. Yang kedua adil dan insaf dalam keputusan. Min syarri ma khalaq. Meminta perlindungan dari kejelekan yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruk, seluruhnya Allah ciptakan. Bukan seperti Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah hanya menciptakan kebaikan namun tidak menciptakan keburukan. Seluruhnya Allah ciptakan baik dan buruk. Namun perlu kita ketahui bahwasanya keburukan yang Allah ciptakan ada hikmah di balik itu yang bisa kita petik. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala berporos pada tiga hal ini dalam hal baik dan buruknya. Pertama, ciptaan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kebaikan, tidak ada keburukan sedikit pun padanya. Seperti penciptaan surga. Seperti para malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa mereka melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Seperti diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, murni kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Kemudian jadi ciptaan Allah yang kedua adalah keburukan semuanya. Seperti Allah menciptakan iblis alaihi laknatullah dengan tujuan keburukan, untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia, memperdaya manusia. Atau neraka diperuntukkan kepada orang-orang yang buruk. Namun kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah menciptakan namun di balik itu ada hikmah. Apa itu kebaikan? Ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Bahwasanya di sana ketika atau dengan keberadaan iblis artinya terbedakan bahwasanya ada yang mukmin kepada Allah yang tidak terpedaya dengan iblis, ada juga yang kafir kepada Allah karena terpedaya dengan godaan iblis. Akhirnya surga ada yang memenuhinya, neraka juga ada yang memenuhinya karena keberadaan iblis ini. Kemudian yang ketiga adalah
ciptaan Allah kepada yang pertama tadi murni kebaikan seluruhnya, yang kedua murni kejelekan seluruhnya, namun kita tetapkan ada hikmah kebaikan di balik hal tersebut. Yang ketiga adalah ada baik dan ada buruk, dan ini terdapat pada seperti manusia dan jin. Manusia ada kebaikan, ada juga keburukannya. Terbukti bahwa mereka selalu melakukan penyelisihan terhadap syariat. Ada dosa yang mereka perbuat. Dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi sini kita berada mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan. Namun ada hikmah di balik itu. Ada alasan di balik itu yang bisa membuahkan kebaikan yang lainnya. Diambil dari kata man nazala manzilan, barang siapa yang turun ke suatu tempat. Ini tidak seluruh tempat kita membaca. Tidak seluruh tempat kita membaca doa ini. Perlu mengirim kepada makna bahwa saya turun ke suatu tempat yang mungkin asing bagi kita, belum pernah kita datangi. Atau terdapat 6 aura-aura seram. Ditakut akan tempat tersebut karena barusan lewat, barusan turun. Doa ini dibaca. Jadi tidak setiap tempat, bukan berarti kita masuk ke dalam rumah kita baca. Kita turun ke masjid kita baca. Kita dapati tempat yang mungkin menurut kita adalah tempat yang bisa mencelakai kita, tempat yang sunyi. Jarang dijamah oleh manusia. Tapi tempat-tempat yang bisa jadi ada kejelekan yang terselubungi dari tempat tersebut. Doa ini kita baca meminta perlindungan dari Allah. 2 landasan hukum berupa ayat dan hadis dalam bab ini. Kita baca masailnya. Hanya ada 5 masail yang dipetik dari 2 landasan hukum. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, wa fihi masail, di dalamnya terdapat masail. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayatil jin, tafsir ayat yang ke-6 dari surat Al-Jin. Tadi telah kita singgung di depan sekilas. Allah menetapkan bahwasanya ada sebagian bangsa manusia, komunitas manusia yang meminta perlindungan dari bangsa jin. Akhirnya ada 2 makna. Menambahkan kepada bangsa jin keangkuhan dan kesombongan. Atau makna yang kedua adalah menambahkan kepada umat manusia semakin lemah, semakin hina. Dan dua-duanya tidak saling kontradiksi. Manapun yang kita gunakan, dua-duanya bahkan saling menguatkan dan mencocoki. Dari sini juga, dari tafsir akan ayat ini, penetapan tentang bangsa jin, bahwasanya mereka ada meskipun tak kasat mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, dan iblis alaihi laknatullah dan bala tentaranya, bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dari sini ahlul kalam dan filsafat menafikan tentang keberadaan jin, bahkan keberadaan malaikat. Mereka katakan tidak ada jin, tidak ada malaikat. Dengan pemikiran mereka yang dangkal mengatakan bahwasanya ketika dia ada pasti bisa dilihat, sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Makanya mereka tetapkan ini hanya di khayalan, imajinasi, bukan di dunia nyata. Dan mereka ingin giring tentang jin dan manusia yang mungkin datang dalam Al-Quran. Mereka giring bahwasanya jin atau malaikat. Malaikat adalah sifat baik manusia diwujudkan dalam kata malaikat. Atau jin adalah watak jelek manusia yang diwujudkan dalam kata jin. Al-muhim intinya mereka menafikan tidak ada wujudnya. Karena mereka ahlul kalam dan filsafat mengatakan bahwasanya mereka beriman hanya kepada sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, lihat, dengar, rasa. Kalau tidak dilakukan oleh panca indera mereka tidak mau. Karena asal fondasi pemahaman mereka berasal dari akal pikiran, bukan dari nakal, bukan dari penukilan, tapi dari akal. Ini sekilas tentang tafsir ayat yang ke-6 dari surat Jin. Dan ini termasuk perbuatan kesyirikan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin
tergolong kesyirikan. Nanti akan datang bab yang lebih panjang dan lebar berkaitan dengan ilmu sihir atau hal-hal yang berkaitan dengan praktik perdukunan. Nah, kapan ilmu sihir tersebut tergolong kesyirikan atau tidak tergantung dari sini. Apabila ada keterkaitan dengan bangsa jin, apabila ilmu sihir dan perdukunan tersebut meminta pertolongan dari bangsa jin, terjerumus ke dalam kekafiran. Apabila ilmu sihir atau perdukunan tidak berkaitan dengan bangsa jin, hanya ibaratnya tentang tipuan mata, kecepatan tangan, bahasa kita ilmu sulap. Haram tapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Akan datang nanti pada bab tersendiri. As-tsaniyah, yang kedua. Masail yang kedua. Kaunuhu minasyirk. Perihal perbuatan di atas termasuk kesyirikan. Telah kita jabarkan tadi di depan tentang jenis isti'adah. Judul bab adalah isti'adah. Telah kita jabarkan bahwasanya mana yang tergolong kesyirikan, mana yang tidak. Dengan 4 jenis tadi di depan kita ulangi sekali lagi bahwasanya 2 jenis pertama di antara 4 jenis yang ada, isti'adah meminta perlindungan. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah dan ini masyru', disyariatkan. Yang kedua adalah termasuk disyariatkan juga meminta perlindungan dengan sifat Allah. Dan ini boleh. Ditunjukkan dari hadisnya Khawlah binti Hakim riwayat Imam Muslim dalam bab ini. Meminta perlindungan kepada Allah atau meminta perlindungan kepada sifat Allah, kedua-duanya boleh. Yang ketiga, ini tidak termasuk kesyirikan, meskipun minta pertolongan kepada selain Allah. Ini dia kita bawakan definisinya. Meminta perlindungan kepada selain Allah, namun pada perkara yang dia mampu. Hal tersebut mampu. Seperti mungkin wanita yang ingin dianiaya, ingin didolimi, kemudian meminta perlindungan kepada orang-orang di sekitaran dia yang mampu. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah namun tidak sampai tergolong kesyirikan. Seseorang yang di hadapan dia ada binatang buas, mungkin dia masih kecil. Kemudian ada ular misalnya, dia enggak sanggup seorang diri untuk melawan ular tersebut. Dia minta perlindungan kepada orang yang lebih mampu daripada dia, fisik dan mentalnya. Termasuk meminta perlindungan kepada selain Allah namun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Ini boleh. Yang tiga atau yang keempat maksud kami, yang keempat inilah yang terlarang. Apa itu? Meminta perlindungan kepada selain Allah yang tidak mampu untuk melindungi hal tersebut kecuali Allah. Minta perlindungan, wahai penghuni kuburan wali fulan, aku sedang berada dalam terlilit utang, lindungilah aku, tolonglah aku, dan semisalnya. Minta perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu, tidak memiliki kekuatan, pada orang yang sudah mati di dalam kuburan. Ini dan tergolong kesyirikan. Jadi poin yang kedua kata beliau, as-tsaniyah kaunuhu minasyirk, perihal kesyirikan kita giring kepada 6 jenis yang keempat tadi. Jenis yang keempat. Ada satu hal lagi yang Syekh Ibnu Utsaimin membawakan tentang jenis yang kelima. Jenis yang kelima meminta perlindungan kepada selain Allah, namun ini tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, namun haram. Ini hanya istihza, mengolok-ngolok dan mengejek. Mengolok-ngolok dan mengejek. Datang seseorang dengan senjata tajam ingin mengancam kita. Kemudian ada di hadapan kita orang yang sudah tua jompo, nenek hanya duduk di kursi roda nggak mampu apa-apa. Kita minta perlindungan kepada nenek tersebut, wahai nenek tolong, ada orang yang ingin membunuh aku. Bantu aku, tolong aku, lawan aku. Ini tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, namun ini masuk dalam tingkatan keharaman karena dia mengejek, mengolok-ngolok. Kita yang sempurna saja tidak mampu untuk melawan dia, apalagi mau minta kepada orang yang lumpuh, yang cacat. Tidak sampai tingkatan kesyirikan, namun masuk dalam hal keharaman karena mengejek, menghina atau yang semisalnya. Kita ulangi sekali lagi pada poin yang kedua. Kapan tergolong kesyirikan? Pada poin yang keempat tadi, jenis meminta perlindungan yang keempat. As-salisah, yang ketiga, masalah yang ketiga di antara 5 masalah dalam bab ini. Al-istidlal ala dzalika bil hadis. Lianna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Qalu li anna al-isti'adzah bil makhluq syirkun. Beringin masuk kepada materi akidah. Buku yang kita kaji tauhid. Namun dari poin yang satu ini belum menyinggung tentang akidah. Apa itu? Mengambil dalil dari hadis. Dari sisi mana? Karena para ulama mengambil dalil bahwa kalimat Allah adalah sifat darinya, bukan makhluk. Kalimat Allah adalah sifat, bukan makhluk. Ini penting masalah akidah. Begitu banyak orang yang terjerumus di dalamnya, termasuk
Nah, agama yang sesat besar mendunia, umat Nasrani. Mereka menetapkan bahwasanya Nabi Isa adalah kalamullah yang mereka ungkapkan dengan firman Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah firman Allah, padahal Nabi Isa adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan, Allah menciptakan dia. Sedangkan dari hadis yang penulis bawakan kepada kita menerangkan bahwasanya ketika boleh meminta perlindungan dengan sifat Allah, berarti sifat Allah bukanlah makhluk, tapi sifat Allah bagian daripada Allah. Ini dia. Sifat Allah bagian daripada Allah. Makanya ketika boleh meminta perlindungan kepada Allah, boleh juga meminta perlindungan dari sifat Allah. Termasuk kalimat, termasuk perkataan Allah. Ini umat Nasrani sesat dalam hal ini karena mereka mengatakan Nabi Isa adalah kalam Allah adalah Nabi Isa. Yang mereka ungkapkan dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki akan sesuatu, tinggal dia mengatakan jadi, maka jadilah. Kata Allah yang terbukti pada Nabi Isa, kun. Jadi mereka mengatakan Nabi Isa adalah kalimah. Nabi Isa adalah kun. Nabi Isa adalah firman. Nabi Isa adalah perkataan Allah. Nah, di sini mereka sesat. Karena kenapa? Kata atau perkataan Allah adalah sifat Allah dan bukan makhluk, sedangkan Nabi Isa adalah makhluk. Sesat yang mengatakan bahwasanya perkataan Allah adalah makhluk. Seperti yang diusung oleh kelompok Jahmiyah dan diikuti juga oleh kelompok Mu'tazilah. Kemudian para ulama salaf mengatakan bahwasanya ada firqah yang terbilang banci, tidak jantan. Mereka mau mengambil kaidahnya salaf dari satu sisi, tapi menguatkan kaidah ahlul bid'ah dari satu sisi. Nah, mereka nggak mau mengatakan bahwasanya sifat Allah al-kalam adalah kalimat yang didengar dengan suara, namun mereka mengatakan bahwasanya iya Allah berbicara, Allah memiliki sifat kalam, namun kalam Allah adalah bisikan hati, bukan suara yang terdengar. Kita katakan para salaf mengatakan mereka banci. Nah, tidak terus terang mengatakan seperti kelompok Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, sedangkan salaf mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia juga bagian dari Allah. Nah, ketika kita meminta perlindungan kepada kalam Allah yang merupakan sifat, berarti boleh meminta perlindungan kepada sifat Allah karena sifat Allah bagian daripada Allah dan sifat bukanlah makhluk. Ini sedikit materi akidah yang boleh bahas kepada kita pada poin ini. Wa illa kita kaji secara umum materi tauhid. Ar-rabi'ah yang keempat, fadilatu hadad du'a ma ikhtisarihi, keutamaan doa ini bersamaan dengan ringkasnya. Doa sangat ringkas. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang Dia ciptakan. Nah, perhatikan tentang min syarri. Syarri datang dengan bentuk nakir, kata umum. Seluruh kejelekan, apapun yang berubah, apapun yang berwujud kejelekan di tempat tersebut, kami meminta perlindungan kepada Allah dengan dari kejelekan itu. Seluruh kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di kalimat yang umum. Datang kisah menarik dari seorang alim ulama, berasal dari Imam Fudail bin Iyad. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk doa ini pun dibaca di antara deretan doa-doa yang dibaca pada petang hari. Ini antara doa-doa yang Nabi SAW anjurkan untuk membaca di sore hari. Doa sore hari. Nah, suatu ketika Imam Fudail bin Iyad, tadi kita sebutkan namanya, dia tersengat kalajengking di malam hari. Dia mengatakan kenapa gerangan barusan terjadi seperti ini. Akhirnya dia mengingat bahwa tadi sore aku lupa membaca doa yang agung ini. Aku lupa membaca doa ini. Karena Nabi SAW mengkategorikan ini termasuk doa-doa yang sangat indah, sangat bagus untuk diucapkan di sore hari. Dengan buah hasil bahwasanya ketika membaca doa ini di sore hari akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai tiba esok di pagi hari. Nah, malam harinya Imam tadi kita sebutkan namanya, dia tersengat kalajengking. Akhirnya dia teringat bahwasanya karena satu hal ini dia lupa untuk membacanya di sore hari tadi, tersibukkan dengan sebagian kegiatan keluarga.
keutamaan doa ini sangat singkat, sangat ringkas. Di dalamnya terdapat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalimat yang sempurna, meyakini tentang kelemahan pada diri seorang hamba, bahwasanya dia dengan kekuatan yang ada pada diri dia tetap saja dibutuh dengan kekuatan dari Allah. Al-khamisah, yang kelima, yang terakhir sebagai penutup juga, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfi'atad dunyawiyah bin kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirk. Nah, ini terkadang buah bibir mereka terucap demikian. Kita artikan dulu, perihal bahwasanya sesuatu tersebut bisa menghasilkan manfaat duniawi dari menghilangkan kejelekan atau mendatangkan manfaat, tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut bukanlah kesyirikan. Mungkin kita terkadang dapat di sebagian orang, sebagian tempat ketika lewat, ada sebagian tradisi di beberapa tempat yang keramat. Ada tradisi di suatu tempat ketika lewat di tempat tersebut paling tidak minta permisi. Dia mengucapkan permisi. Dia menganggap bahwasanya di suatu tempat tersebut terdapat penunggu, penjaga dari makhluk halus, atau paling tidak mengklakson atau ucapkan salam. Atau sebagian mereka lagi sudah dijadikan tradisi bahwasanya paling tidak melemparkan uang sebagai tanda meminta izin. Kalau tidak, mereka beranggapan bahwasanya kalau tidak akan terjadi kecelakaan pada kendaraan tersebut, pada orang tersebut yang tidak meminta izin, tidak minta salam, tidak minta permisi, tidak melemparkan uang. Kemudian terkadang terbukti ketika ada orang yang melemparkan uang atau meminta permisi atau paling tidak membunyikan klakson, dia selamat. Ketika tidak ada yang dia serahkan sedikit pun, tidak permisi, tidak salam, tidak kalam, tidak juga serahkan uang, dia terjadi kecelakaan. Akhirnya menganggap berarti engkau tidak meminta permisi. Mereka menganggap bahwasanya sesuatu tersebut bermanfaat, terbukti. Mungkin terbukti, kata beliau di sini, iya, kita akui mungkin terbukti. Mungkin karena ada jin yang tidak setuju ketika dia lewat, akhirnya disengaja untuk mengganggu dia dari sisi kendaraannya dicelakakan. Mungkin terbukti, tapi kata beliau di sini, la yadullu ala annahu laisa minasyirk. Tetap saja itu adalah kesyirikan. Karena meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu pada perkara tersebut, tetaplah kesyirikan apapun alasannya. Apapun alasannya. Terkadang juga sebagian orang dia datang ke dukun, dia datang ke tukang sihir, kemudian meminta penyembuhan akan penyakitnya dan terbukti terbukti sembuh. Dia mengatakan, meyakini bahwasanya dukun ini memiliki kesaktian yang bisa menyembuhkan penyakit. Iya, mungkin dari sisi manfaat duniawi terjadi, tapi kesyirikan juga berlaku. Tetap saja syirik. Bukan berarti ketika dia menghasilkan kemanfaatan duniawi, bukan berarti itu tidak tergolong kesyirikan. Kesyirikan terjadi pada perkara-perkara yang menyelisihi syariat, termasuk apa yang kita kaji sekarang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.